Selamat malam, pendengar Ada Celotehan. Malam ini kita kedatangan bintang tamu, seseorang yang aktif dalam kegiatan organisasi, kepanitiaan maupun volunteer. Di mana insya Allah ini bakal banyak sharing pengalaman-pengalaman yang udah dilalui selama kuliah. Langsung aja, silakan perkenalkan dirinya. Halo, namaku Fajar. Mungkin teman-teman belum pernah ketemu aku juga ya, soalnya kan lagi virtual. Aku dari UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, angkatan 2017. Sekarang lagi studi jurusan Teknik Informatika. Mungkin itu dulu kali ya kenalannya. BTW Fajar nih temen SMA kita ya. Iya benar. Bener banget. Udah ketemu aktif ya, sejak 4 tahun. SMA. Iya benar. Nah, episode kali ini tuh spesial. Kenapa? Karena podcast ini alhamdulillah udah diputar lebih dari 100 kali. Nggak cuma di Indonesia, tapi juga alhamdulillah ada yang dari Turki. Nah, Wow. mayoritas pendengar kita itu rata-rata ada di usia 18-22 tahun. Dimana ini kan merupakan usia yang produktif ya. Mungkin teman-teman juga masih ada yang dalam proses kuliah atau baru aja masuk dalam dunia perkuliahan. Fajar kan ini posisinya ada di Malang ya? Bener, lagi di Malang. Ada kegiatan apa aja sih untuk kayak mahasiswa yang bisa diikutin di UMM khususnya? Kalau di Malang ya, khususnya UMM, bisa ikut yang internal kampus sama yang di luar kampus. Kenapa beda? Karena kalau internal kan kita cuma kenal sama anak-anak UMM ya. Kalau eksternal itu kamu bisa kenalan juga nih sama teman-teman dari kampus Brawijaya, ada kampus dari Unisma gitu. Jadi circle-nya itu juga lebih luas dan insight-insight dari teman-teman juga bakal dapat banyak banget gitu. Kalau dari internal sendiri sih, aku biasanya ikut ISEC. Dan ISEC itu tuh juga nggak cuma ada di UMM, itu ISEC kan sekalian juga internasional. Kebetulan kalau di Malang itu adanya di UB sama di UMM. ISEC itu dia organisasi internasional yang tujuannya itu nge-shape leadership dari para pemuda gitu dengan cara cross culture exchange kayak gitu. Salah satu produknya itu ada namanya Global Volunteer. Tapi karena pandemi jadi semua virtual gitu. Jadi misalkan dari teman-teman yang ada di Malang misalkan mau kayak social project yang mau ke luar negeri gitu, itu bisa ikut sama ISEC kayak gitu. Dan itu nanti ada proses seleksinya gitu sama dari ISEC. Misalkan nih aku dari ISEC UMM, aku pengen ke Thailand, berarti aku harus kerja sama ISEC yang ada di universitas di Thailand gitu. Jadi simpelnya dari ISEC UMM itu dia kolaborasi sama ISEC in Thailand kayak gitu. Jadi barter mahasiswa gitu. Yang dari Thailand ada yang ke Malang, yang dari Malang ada ke Thailand buat ngedoing social project. Kebetulan dari aku juga itu aku ke Thailand social project-nya itu ngajar. Ngajarnya di rural area, kebetulan di daerah ini Supanburi namanya. Supanburi itu kalau dari Bangkok dari ibu kota ke Supanburi itu sekitar 2 jam gitu. Jadi aku ke sana itu perwakilan dari UMM buat ngajar bahasa Inggris, karena di Thailand itu surveinya orang-orang yang bisa bahasa Inggris itu minim. Kebetulan kan aku juga ada interest kayak ngajar gitu kan ya, kayak sharing-sharing gitu. Jadi suka aja gitu ngajarin teman-teman SD, SMP yang ada di sana. Kalau yang di luar UMM, aku ikutan yang di Malang ya, itu ikutan Indonesia Future Leader gitu. Jadi sebenarnya organisasi yang aku ikutin di internal sama eksternal itu sama dia, sama-sama support SDGs, Sustainable Development Goals. Kalau yang di IFL itu dia sama kayak ISEC sebenarnya goals-nya, cuman dia fokusnya itu di Indonesia gitu. Kebetulan kalau yang IFL ini chapter Malang, jadi teman-teman yang ada di Malang nggak cuma ada di UMM, ada yang dari UB, dari berbagai macam kampus, itu dia ngedoing project yang base-nya itu social project juga. Kayak kemarin aku sebagai quality control di event Close the Gap gitu. Jadi tujuannya itu kayak pemerataan anak jalanan yang ada di Kota Malang. Jadi kami ngedukasi anak-anak yang ada di
jalanan gitu, kami kumpulin di suatu desa, terus kami ajak main bareng, kami ajak edukasi kayak gitu sih. Berarti Fajar nggak ikut ada yang kayak BEM-BEM gitu ya? Benar, aku belum kesampaian ikut BEM karena interestnya lagi ke yang SDGs gitu loh, yang sukanya itu kalau BEM kan dia gitu ya? Kalau setauku ya BEM sama, kalau di tempatku sebutnya BEM sama HMJ, himpunan jurusan gitu. Kalau BEM sama HMJ itu biasanya fokusnya tuh terhadap birokrasi yang ada di kampus gitu. Kalau dari setauku ya, jadi ngurusinnya itu internal kampus, kayak ngurusin mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus gitu. Nah, kalau yang interest waktu udah masuk ke kuliah ini, itu lebih pengen tuh kayak lebih masyarakat luas gitu, kayak pengen lebih impact yang ada, lebih kota Malangnya, Indonesia, sama pengen kepo juga kayak itu kayak gimana problemnya, kayak gitu. Makanya ikut yang di luar sama di dalam negeri. Mantap, keren. Kalau Au gimana? Au pernah ikutan BEM atau yang kayak Fajar gitu nggak? Waktu aku kuliah kemarin sih ikutnya lebih ke kayak himpunan HMJA namanya. Terus atau BEM itu ya? Enggak, kalau BEM kan dia beda. Beda. Kalau aku tuh nggak ngerti. Biasanya lebih ke jurusan gitu loh, Cid. Kalau BEM itu tuh tingkatnya fakultas atau enggak univ. Oke. Au ikut berapa tahun tuh? Aku ikut setahun doang sih. Itu tuh modelnya kayak OSIS gitu-gitu nggak sih? Iya, benar. Nah, jadi kalau di Indonesia berarti selain ada BEM, ada yang Fajar bilang itu, terus ada apa lagi? Ada lagi nggak yang lain? Kayak klub mungkin atau apa? Oke. Klub ini gimana? Kalau di Indonesia gitu ya, khususnya di Malang, itu biasanya ada yang namanya organisasi daerah. Oh iya. Kayak gitu. Itu aku juga ikut di situ. Misalkan nih, aku kan dari Banjarbaru ya SMA-nya. Terus lanjut kuliah di Malang. Nah, jadi di Malang itu ada perkumpulan organisasi yang dari Banjarbaru yang studi di Malang, kayak gitu. Jadi namanya itu Asosiasi Mahasiswa Banjarbaru Malang. Kayak gitu. Kalau Fajar di UMM kan ada perkumpulan daerah gitu yang tadi. Nah, kalau Au sendiri ada nggak di Solo, di UNS? Ada, itu namanya PMKS. Kalau nggak salah singkatannya itu Perkumpulan Mahasiswa Kalimantan Selatan. Benar. Oh, di Falang juga kayak gitu aja? Iya, ada. Jadi sama. Nah itu, terus selain itu juga ada ini sih, KM tentang olahraga, terus agama, biasanya kayak kajian kayak gitu. Kalau Cida, organisasinya apa aja tuh di sana? Aku juga kepo nih, kalau di Turki itu kayak gimana gitu ya? Iya. Jadi kan aku dari yang aku tahu dulu ya, yang di luar negeri itu rata-rata emang isinya klub-klub gitu. Klub yang tipenya ngadain seminar-seminar, konferensi, ya mudah-mudahan kayak gitu-gitu, atau klub memanah, klub berkuda, klub-klub yang kayak gitu. Kalau organisasi dari fakultas sendiri nggak ada. Adanya dari orang-orang Indonesia yang di luar negeri, PPI namanya. Nah itu ada yang tipe per negara, ada yang tipe per kota dalam negaranya, itu tergantung sih. Nah aku kemarin sempat ikutan yang PPI Turki sama PPI di kota aku sendiri juga. Kegiatan-kegiatan yang lain yang aku ikutin selain PPI itu, volunteer di Turki yang aku ikutin dia lebih kayak menghibur, mungkin yang kayak Fajar tadi juga, menghibur orang-orang yang kekurangan atau menghibur orang-orang yang di pinggir jalan kayak gitu. Nah aku nggak tahu kalau di Indonesia ini ada apa enggak ya. Kalau kita di Turki itu dari PPI-nya ngumpulin semua mahasiswa gitu per fakultas. Jadi dikumpulin satu ini. Jadi isinya nggak cuma dari kota aku, dari kota-kota lain pun ada. Jadi emang lebih ke menjurus ke jurusan akunya, fakultas akunya, kayak gitu sih. Berarti kayak eksternal ya semuanya? Iya, lebih ke eksternal. Cuman ya menurut aku agak minus sih di sini tuh, kayak kalau BEM Indonesia dia kan lebih kayak ke mahasiswaan gitu.
Jadi kita tuh kayak ngerasa banget bangga banget sih jadi mahasiswa gitu nggak sih, kesannya yang aku Benar-benar. lihat dari luar gitu. Cuman aku di sini yang di luar negeri tuh kita rasanya cuman kayak ngejalanin sebuah event doang gitu. Event sama hubungannya sama orang luar gitu. Nggak ada yang kayak kita nih mahasiswa tapi harusnya kan kita tuh kayak memperjuangkan nama Indonesia atau apa gitu lah, nggak kayak gitu. Makanya aku kayak aku kayak gini di luar. Tapi alhamdulillahnya udah agak berubah sih sekarang, kayak karena ada anak S1 yang UGM gitu terus kesini S2-nya, dia jadi kayak menyadarkan kita kalau kita tuh mahasiswa harusnya kayak gini gitu. Jadi kebawa tuh versi ospeknya Indo ke luar Langsung kayak culture shock ya gitu. mungkin ya. Iya gitu. Pasti beda banget. Beda banget. Jadi ya, tapi untung sih jadi aku kayak ngerasain oh jadi Indo kayak gini. Seenggaknya kan harus tahu dua perspektif dari dalam dan luar kan biar ngerti aja kayak gitu. Nah, BTW Fajar kan tadi banyak tuh nyebutin udah organisasi-organisasi dan lain-lainnya. Gimana Fajar? Suka dukanya ikut acara kayak gitu-gitu, organisasi kayak gitu-gitu? Kalau sukanya, yang pertama tuh development dari tiap organisasinya. Karena aku biasanya itu kalau mau ikut organisasi, itu aku relatekan dulu nih sama plan 5 tahun ke depan aku tuh mau jadi apa. Misalkan pengen jadi entrepreneur gitu ya. Skill-skill apa sih yang perlu aku butuhin? Nah, biasanya itu aku developnya di organisasi. Kayak di organisasi A, aku developnya marketing. Di organisasi B, aku developnya HR. Di yang C, aku developnya kayak branding, kayak gitu. Jadi, masing-masing organisasi itu punya porsinya masing-masing. Jadi, waktu aku lulus, itu yang akan menjadi diferensiasiku sama, misalkan aku kan dari UMM ya, yang notabene orang-orang nggak tahu nih kayak dari kampus mana gitu. Jadi misalkan nih dari UMM lulusan 3,5 dibandingkan sama UI lulusan 3,5, aku ada diferensiasi, aku bisa branding, aku bisa marketing, aku bisa HR gitu. Jadi aku bersyukur sih kayak di semester 1, semester sampai semester 6 tuh aku bener-bener dapat networking sama skill-skill yang udah aku planning kayak gitu, yang pengen aku coba. Sama ini sih, lebih open minded. Sukanya lebih open minded, bener. Lebih open minded, kayak nggak langsung ngejudge apa yang orang luar itu argumen. Karena biasanya aku ketemu sama orang Jabodetabek itu udah beda banget culture-nya. Aku ketemu sama orang Jawa itu udah beda banget. Iya ngerasa nggak sih aku kayak kita nih dari Kalimantan terus tiba-tiba ngerantau nih ke kota Jawa dan ketemu teman ABCDE yang culture-nya tuh beda-beda, itu kalau kita nggak adaptable itu kayak udah susah banget buat masuk. Ini sih aku kan suka sama waktu ya, jadi kayak kalau ada waktu yang kosong tuh kayak pengen dijejelin apa gitu biar ada gitu. Nah nggak mau kosong ya. Kayak kayak ngerasa useless banget gitu, satu hari kayak nggak ngapa-ngapain. Dukanya gimana Jar? Wah, dukanya banyak banget sih. Banyak. Oh, dukanya juga banyak. Kirain dikit. Sukanya banyak, dukanya juga harus banyak. Yang pertama waktu itu senang-senang dalam artian kayak nongkrong kayak gitu loh, kayak relax time kayak gitu, kayak chill sama teman-teman tanpa ngurusin organisasi, tanpa ngurusin kerjaan kayak gitu. Karena biasanya itu kan aku emang sering nongkrong juga, tapi nongkrong itu yang dibahas bukan tongkrongan, yang dibahas tuh kayak besok kerjaannya kayak gimana nih gitu, job desk-nya udah jadi lebih dukanya seperti itu sih, kayak masa mudamu kayak terisi sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi itu aku bersyukur sih sebenarnya, tapi ya itu termasuk duka juga sih. Ini yang paling kerasa banget tuh di fisik sih, kalau itu tuh aku sempet ngerasain kayak 24 jam tuh kurang. Kayak bisa nggak sih nambah 25 jam, 26 jam gitu. Sejam 2 jam buat tidur aja gitu. Karena biasanya itu kan organisasi kalau bikin event itu tuh ada di weekend, dimana kalau udah habitnya kayak gitu biasanya sering tabrakan gitu, karena kan Senin sampai Jumat keisi sama matkul kan, mata kuliah gitu. Jadi
biasanya itu ditaruh di weekend, misalkan Sabtu sampai jam 9 malam gitu ya, sampai jam 9 malam. Nah, nanti jam 9 sampai jam 12 itu biasanya masih kayak rapat buat evaluasi gitu loh, buat revaluasi. Nanti jam 5 itu udah persiapan buat organisasi lain gitu. Kayak jam subuh tuh kami biasanya nelponin teman-teman kayak ayo bangun yuk, bangun saat subuh, habis itu kita berangkat bareng-bareng kayak gitu. jadi kadang tuh waktu tidur kurang. Itu kurang lebih sama sih gitu kan, sukanya ya nambah relasi baru, terus banyak belajar skill baru juga kayak negosiasi dalam organisasi, terus manajemen waktu gitu-gitu. Dukanya ya apa ya sama kayak kegiatan kan biasanya ditaruhnya di weekend gitu, jadi waktu istirahatnya kadang berasanya kurang. Nah, kalau Cida sendiri apa sih suka dukanya di sana? Sukanya paling ini ya, dapat suasana baru, dapat teman-teman baru, dosen, dapat kenalan dosen-dosen, gitu nggak sih? Dapat kenalan orang-orang dalam. benar-benar. Terus kalau duka lebih kayak ke bahasa kali, karena kan beda dari native. Mau Inggris, mau bahasa Turki lah ya, kita nggak sejago native lah ya, native speaker. Dan sama keluar dari zona nyaman dengan bahasa yang beda itu susah. Kan kalian udah banyak nih ikut-ikut organisasi-organisasi. Menurut kalian itu tuh seberapa penting apa organisasi-organisasi itu? Apa manfaatnya buat kalian kayak gitu sih? Kalau dari aku ya, ini seberapa penting ya? Menurutku penting banget karena itu akan menjadi semacam self-awareness buat kita. Kayak kita akan mencari keunikan diri kita sebelum kita graduation gitu loh. Jadi alangkah lebih baik kalau misalkan kita waktu wisuda atau graduate itu udah tahu nih keunikan diri kita tuh apa. Makanya waktu mahasiswa baru tuh aku selalu nekenin, kamu jangan ikut-ikutan organisasi karena temen. Karena beda, 5 tahun ke depan tuh 5 tahun ke depan itu kamu pasti bakal jadi diri kamu sendiri gitu. Apalagi buat istilahnya kan buat menjual diri saat kita ngelamar kerja nanti gitu contohnya. Yang bisa membedakan kita sama orang lain itu apa? Karena kan kalau misalnya masalah perkuliahan juga kita satu angkatan yang kita pelajari sama gitu. Benar. Tapi kalau untuk soft skill-nya kan beda-beda nih, tergantung individunya mau belajar apa sama kuliah itu. Gitu sih, Fajar. Ada ini nggak sih kayak rekomendasi kegiatan buat teman-teman yang mungkin masih maba yang baru mau mencoba ikutan dalam sebuah kegiatan atau organisasi gitu? Atau kalau misalnya Fajar balik ke awal semester lagi, kira-kira mau ngambil apa organisasinya? Kalau aku balik ke mahasiswa semester 1 ya, aku akan langsung join ISEC. Emang Fajar itu telat ya daftar ISEC-nya? Iya, aku join ISEC itu di semester 3 gitu. Tapi waktu udah semester 6 itu kayak ngerasa, aduh kenapa nggak dari dulu ya aku ikut ISEC gitu, karena telat tahu gitu. Jadi kalau aku balik ke maba, aku bakal join ISEC semudah mungkin. Mungkin waktu habis bayar SPP aku langsung join. Sebagus itu ya? Benar, karena yang aku dapetin dari 6 organisasi yang ada aku ikutin selama 6 semester ini, ISEC yang paling banget ngedevelopment aku, terutama secara self-awareness, leadership, dan ini sih, dan kayak semacam skill negotiation, kayak gitu, partnership, kayak gimana cara kita nge-implement standar untuk MOU dengan partner, kayak gitu-gitu. Soalnya aku nggak berani nyaranin rekomendasi, tapi aku belum ngelakuin gitu, belum ngerasain di sana tuh kayak gimana gitu. Jadi rekomendasiku berdasarkan apa experience-ku yang udah aku coba gitu. Gimana? Aku juga kalau ditanya pasti aku bakal nyaraninnya himpunan gitu, karena aku udah pernah menjalankan itu. Enggak, atau kalian pengen sesuatu gitu, pengen organisasi itu tapi nggak kesampaian mungkin karena corona. Kayak aku ada pernah ngerasain kayak gitu soalnya. Ini klub yang di Univ kan, kalau itu emang isinya orang Turki banyak semua. Klub di sana ya, jadi nggak bisa, jadi langsung off gitu ya organisasinya ya. Iya, jadi kan aku kayak tahun pertama, tahun kedua gitu-gitu daftarnya PPI, karena menurut aku kayak internal dulu,
ntar mungkin tahun ketiga, tahun keempat baru kayak lebih ke internasional gitu. Keburu corona, nggak dapet deh, nggak jadi. Jadi sayang banget. Jadi kalau emang aku harus balik lagi, kalau misalnya balik lagi ke semester 1, pengennya sih langsung daftar. Coba yang ini sih. Kayak klub Apa? kayak apa ya? Lebih santai gitu loh mereka orang-orangnya. Iya emang lebih santai ini loh. Bukan yang kayak tipe Indonesia yang bentukannya Struktural. sih. Struktural iya benar, bahkan Tapi plus minus juga tau. Iya, plus minus juga. Dosen aku tuh sampai bilang kalian tuh organisasi yang super keren banget gitu karena kalian benar-benar ngestrukturin sedetail mungkin gitu. Gimana cara menyeimbangkan kuliah sama organisasi atau kegiatan-kegiatan itu? Menurut Fajar gimana? Aku kalau cara nyeimbangin gimana sama kuliah sama ini ya, sama organisasi, aku pakai tools yang bisa aku pakai di laptop. Kayak simpelnya kayak aku utilize Google Calendar sama aku utilize Trello kayak gitu. Jadi semua kegiatan, jadi tuh aku pakai weekendku buat ngesetting seminggu ke depan mau ngapain. Aku kayak mencoba untuk nge-treat diriku sebagai perusahaan gitu loh, kayak udah ada personal asistenku gitu. Personal asistenku ya si Google Calendar sama si Trello itu yang reminder aku terus yang sudah aku setting di weekend. Terus kalau udah masalah biasanya itu ini ya kalau dari organisasi sama kampus kayak semacam kuliah tuh biasanya ribetnya tuh di praktikum. Praktikum tuh biasanya itu kan banyak. Jadwalnya tuh biasanya bentrok sama organisasi. Itu balik lagi sih kayak dari kita buat ngatur priority manajemennya kayak gimana. Kayak kalau di organisasi bisa absen selama 30 menit, 60 menit buat datang praktikum, ya why not gitu kan. Kita bisa praktikum dulu, ntar baru join. Aku biasanya ngakalnya gini juga sih, biasanya kan tiap mata kuliah pelajaran itu ada 1-3 kali absen ya, kayak buat kayak nggak datang gitu 3 kali gitu. Nah, biasanya aku nge-utilize itu untuk misalkan di eventnya tuh kayak bentrok gitu, jadi mau nggak mau pakai jatah buat absen kayak gitu. Jadi kan endingnya kan sama-sama lulus kan ya, kuliah lulus, organisasi juga lulus, jadi kayak kalau bisa balance gitu. Gimana? Iya, yang pertama sih atur skala prioritasnya gitu, mana yang lebih urgent gitu. Terus ya benar kayak Fajar tadi, di plan gitu, kita bikin planner supaya kita juga inget nih kayak weekend ini kita ada kegiatan apa gitu. Jadi kayak nggak bentrok gitu loh kegiatannya sama kegiatan yang mungkin kurang penting. Terus ini juga sih kayak jangan nunda pekerjaan. Iya betul. Itu yang paling penting deh kayaknya biar waktunya tuh bisa kebagi dengan baik. Benar. Itu kerasa banget ya waktu udah banyak kegiatan terus bentrok sana sini gitu ya. Iya, pusing sendiri jadinya. Jadi kalau aku sih biasanya itu ini ya, kayak aku pakai prinsip done is better than perfect gitu. Yang penting kerjaanmu selesai, nggak harus perfect kayak gitu sih. Jadi tetap ke-achieve dua-duanya, tapi ya selesai gitu, nggak harus perfect. Kalau nunggu perfect ya kapan waktunya gitu, kayak kita mikir terus nunda-nunda terus. Kalau dari aku, tadi kan karena masalahnya lebih kayak ada praktikum, ada absen segala macam ya. Kalau di fakultas aku kebetulan nggak ada praktikum, nggak ada absen, sedikit doang ada absen, mungkin bisa dibilang 20% ada absen. Berapa matkul doang. Jadi kayak aku makanya sebenarnya kalau banyak ikut organisasi lebih santai, nggak masuk kelas pun nggak masalah kayak gitu. Wow, keren banget ya, enak banget ya. Serius gitu. Sumpah, kayaknya kalau Fajar di sana 20% nggak masuk kelas. Tapi tergantung jurusan sama fakultas. Jadi aku tuh lebih kayak 40% kegiatan, 60%-nya kuliah. Sama ini juga aku nggak pernah satuin kuliah sama kegiatan. Jadi kalau emang kuliahnya nilainya anjlok, ya udah masalahnya bukan ada di kegiatan, tapi masalahnya ada di aku gitu. Aku yang mungkin kurang belajar atau gimana. Gimana? Ada lagi yang mau ditambahin? Mungkin sebelum penutupan, Fajar atau apa? Apa ya? Mungkin kalau dari aku pribadi udah sampein semua buat teman-teman yang kayak dari mahasiswa baru sama
mungkin yang masih semester 3 juga itu termasuk baru sih menurutku ya. Tapi yang paling penting ketika kalian itu udah masuk masa perkuliahan itu get to know yourself first sebelum ikut apapun. Itu menurutku lebih baik di semester 1 ketika kalian udah mulai melakukan kegiatan itu lebih baik kalian udah tahu kalian itu mau dibawa kemana, kayak semacam ya balik lagi ke tadi kayak planning is everything for me, kayak segala sesuatu yang udah kalian persiapkan itu menurutku bakal bisa di-achieve kalau kita juga nge-eksekusinya dengan baik kayak gitu kan. Jadi mahasiswa semester 1 kalau bisa kalian udah tahu nih 7 semester ke depan itu mau ngapain aja. Aku coba koneksikan lagi karena biasanya mahasiswa semester 3 itu udah kayak ngerasa waduh aku salah jurusan nih, waduh apa bener ya ini aku di jurusan ini. Jadi manusia itu pasti terus berubah, jadi kayak semacam walaupun nanti kalian bakal pindah jurusan, ntar pasti di semester 5 atau 6 kepikiran lagi tuh pindah jurusan lagi, itu pasti. Nah, ketika kalian ikut organisasi yang sudah relate sama planning 5 tahun kalian ke depan, itu udah enak banget. Kalian bisa kayak control yourself, kayak kalian tuh nggak kayak semacam quarter life crisis, kalian tuh nggak bakal kerasa banget. Jadi menurutku planning is everything. Planning is everything. Asik, Keren mantap. Mantap. Emang hari ini keren ini ya, bintang tamunya keren banget. Belum keren. Jadi hari ini tuh selain aku tahu tentang organisasi-organisasi Indonesia, aku jadi kayak lebih tahu Fajar juga. Karena Fajar itu orangnya yang ini lebih kayak struktural banget, lebih planning banget, anaknya planner. Iya benar. Visioner orangnya. Namanya mungkin karena dari kecilnya didikannya gitu, jadi kayak kebawa gitu. Oke. Kalau gitu hari ini pembahasannya sampai situ aja. Makasih banyak buat Fajar yang udah sharing banyak hari ini. Oke, jangan kapok-kapok kalau kita undang lagi ya, Jar. Siap. By the way, aku juga titip salam ya kalau ada Isaac in Turkey. Soalnya pasti banyak orang-orang Isaac in Turkey. Keren-keren. Oke, buat teman-teman, ini episode terakhir di season kita kali ini. Ntar bakal ada season 2 insya Allah. Gitu aja, sekian. Dan season selanjutnya insya Allah bakal lebih menjurus, lebih beda dibanding season sekarang. Lebih spesial. Gitu. Oke? Keren. Ya, lebih spesial. Ya, sukses buat Fajar. Makasih banyak. Ya, makasih Fajar, makasih buat semua yang udah dengerin. Oke, thank you Aul. Sampai jumpa. Thank you Cida. Ya.